Ini guys, sepeda motor guys. Tapi ya, wutuh pite kak ha. Nek logika gigal kang dhuwur tetep remuk. Remuk nek asli gigal kang dhuwur alah tetep ki. Wow, aklam biswab. Wutuh kak pite ha. Sebenarnya yang pertama kali melihat itu warga perumahan sendiri sudah ada sekitar jam 5 sore itu. Yang bersangkutan Mas Teddy itu sudah mundar-mandir, sudah karena minta pertolongan itu ya. Karena relatif sepi daerah situ sih Mas, relatif sepi, dia mundar-mandir mencari pertolongan, nggak ketemu orang sampai habis isya. Di situ baru disamperin sama warga yang akhirnya disitulah Mas Teddy dibawa ke sini dalam kondisi udah pucet kayak gitu Mas. Ini lagi rasanya aneh di sini saat ditemukan Teddy, sepedanya ada di sana kayaknya rasa khayal. Berarti waktu itu kejadian pertama mendengar ada seseorang tiba-tiba ada di hutan, bagaimana nih Mbak Tuti? Semua wilayah di sini kan semuanya warganya itu merasa aneh. Kok ada orang di situ, terus sepedanya juga di situ, padahal ini jalan bukan aksel untuk sepeda untuk keturun sampai ke hutannya. Oh gitu ya. Ya sempat menceletuk ketika di pos ronda itu Mas Teddy saya tanya, itu juga ada video viralnya itu. Saya tanyain ke sini sama siapa, dia bilang dibawa kuntilanak. Dibawa kuntilanak. Iya, ya. Itu dari Mas Teddy sendiri memang beberapa kali, karena relatif Mas Teddy memang dari bahasanya itu jujur Mas. Halo, apa kabar sahabat Agil TV? Ketemu lagi bersama saya Regil Saputra di Agil TV Channel. Kali ini saya berada di Desa Sukorejo, Dusun Kebon Dalem tepatnya, yang berada di Kecamatan Lonja Tengah, Kabupaten Wonosobo. Nah, di tempat ini beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang menarik ataupun peristiwa yang unik, yaitu seorang pemuda dari Purbalingga ternyata terdampar di salah satu kebun warga yang ada di Kebon Dalem ini. Nah, anehnya perjalanan dari Purbalingga menuju ke Kebon Dalem Wonosobo ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit dengan kendaraan yang nyaris utuh yang berada di tengah kebun warga. Nah, kebetulan kali ini saya bersama Bapak Kepala Dusun. Nah, Pak Kadus, apa kabar nih? Nah, baik, alhamdulillah. Baik ya. Ini bisa diceritakan awal mula kejadian dari Mas Teddy, warga Purbalingga waktu itu seperti apa nih Pak Kadus? Kejadian itu kurang lebihnya bulan Ramadan kemarin ya, belum lama banget. Ya awalnya itu dari kecurigaan warga sebenarnya. Kecurigaan warga terhadap seseorang yang di situ dikira begal pertama Mas, karena dia minta tolong tapi dengan cara yang langsung memberhentikan orang di daerah yang relatif sepi di atas di perumahan, minta tolong untuk dicarikan motor atau dibantu minta tolong diambilkan motor, dicarikan motor kayak gitu. Nah, langsung tepatnya pada malam hari sehabis sholat raweh akhirnya dievakuasi sama Pak RT sama pemuda warga RT 3 ke pos ronda ini. Yang pertama kali menemukan Teddy siapa Pak Kadus? Sebenarnya yang pertama kali melihat itu warga perumahan sendiri sudah ada sekitar jam 5 sore itu. Yang bersangkutan Mas Teddy itu sudah mundar-mandir, sudah karena minta pertolongan itu ya. Karena relatif sepi daerah situ sih Mas, relatif sepi, dia mundar-mandir mencari pertolongan, nggak ketemu orang sampai habis isya. Di situ baru disamperin sama warga yang akhirnya disitulah Mas Teddy dibawa ke sini dalam kondisi udah pucet kayak gitu Mas, pucet, kedinginan karena sempat hujan. Waktu itu langsung akhirnya ya disinilah Mas Teddy akhirnya diinterogasi seperti itu. Kecurigaan awal dikira begal, kemudian pada akhirnya Pak Kadus dan masyarakat setempat meyakini bahwa ini memang istilahnya korban sebuah hal goib ya, istilahnya bisa dibilang seperti itu. Karena memang tidak masuk akal ketika seorang warga Purbalingga sampai di Wonosobo hanya 30 menit, ternyata keberadaannya juga tidak di tempat yang lazim ya, karena di tengah kebun warga begitu ya. Terus dikulik keterangan apa ini dari si Teddy itu, sehingga dari warga sekitar meyakini bahwa ini mungkin korban dari makhluk goib gitu. Nah, kami menyadari ketika ini itu semua tidak masuk akal.
sebenarnya ketika orang tua Mas Teddy itu sampai ke sini menjemput malam harinya. Dia memberikan keterangan malam harinya, orang tuanya jemput ke sini itu memberikan keterangan kalau Mas Teddy itu dari sana jam 4:30. Jam 4:30 naik motor, ya bayangkan aja Mas, dari Purbalingga cuman pakai kaos oblong, nggak pakai helm, pakai kolor. Dalam waktu relatif singkat, bahkan kemungkinan itu kurang dari 30 menit. Kurang dari 30 menit? Kemungkinan kurang dari 30 menit, karena apa? Jam 5 itu sudah ada warga yang melihat, tapi tidak berani nyamperin. Mas Teddy-nya itu dari hutan atau dari kebun itu langsung warawiri kayak gitu ya. Mencari pertolongan, mulai jam 5 sudah ada yang melihat. Baru setelah habis terawih diinterogasi di sini ya diganti bajunya sama Pak RT, langsung dikasih makan juga di sini. Ketika udah mulai bisa diajak ngobrol, kami sebenarnya pertama ya nggak percaya kalau hal ini itu goib atau mistis atau nggak masuk akal. Di situ pertama kami nggak percaya, karena dari keterangan Mas Teddy sendiri ya beliaunya jujur, langsung motornya hilang, bilangnya kayak gitu. Langsung dia kan bawa kontak motor Mas, langsung bahkan dari para pemuda aja sudah mencari di sekitar sini sesuai yang dikasih tunjuk sama Mas Teddy. Mas Teddy juga dibawa untuk ikut mencari, tapi pada kenyataannya memang nggak ada bekas atau nggak ada jejak-jejak motor kecelakaan atau motor jatuh, nggak ada. Sampai kami menghentikan pencarian karena memang sepertinya nggak mungkin lah, nggak logis gitu. Nggak logis kayak gitu. Nggak ada bekas dari motor jatuh atau apa di samping kanan kiri jalan yang kami susur seperti itu. Sampai akhirnya orang tua datang, yaitu kami baru terperangah kayak gitu. Percaya tidak percaya ya. Percaya tidak percaya. Yang mungkin jelas, pada awalnya Pak Kadus dan juga tim yang di sini, tim evakuator awal mengira bahwa Teddy halu, begitu ya mungkin ya dengan pernyataannya. Tapi diyakini oleh orang tua yang datang itu ya. Jadi lebih percaya lagi. Orang tua datang baru kami, wah ini sudah nggak masuk akal Pak. Percaya bahwa ini hal terjadi, tapi tidak percayanya bagaimana mekanisme atau teknis kejadiannya kok bisa begitu ya, seperti nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Iya benar, nggak masuk akal. Luar biasa. Ini perjalanan kalau dari pos ronda ini menuju ke tempat di mana Teddy istilahnya ditemukan berapa lama nih? Jauh nggak? Iya nggak begitu jauh, paling ya ada kisaran waktu 3 menit lah. Oke, nanti kita 5 menit. Nanti kita ke sana ya Pak ya. Ya bisa, kita ke tempat ditemukannya motornya Mas Teddy itu. Yes. Nah ini saya penasaran karena bagaimanapun hal ini cukup menarik bagi saya. Waktu kejadian memang saya juga secara pribadi menganalisa nih, mungkin nggak ini si Teddy bohong ataupun memang benar terjadi apa adanya, karena banyak yang berspekulasi bahwa ini hoax, ini pasti kabar bohong. Tapi faktanya dipatahkan oleh kedatangan orang tua bahwa yakin ini kejadian yang murni sesungguhnya terjadi seperti itu ya. Betul. Nah, kalau misalnya merunut dari tempat kejadian ini, memang ada semacam historinya bahwa tempat ini berpotensi dihuni makhluk astral atau gimana nih Pak Kadus? Nah, kalau dari cerita-cerita yang sudah ada sih, kalau daerah-daerah sekitar sini memang ada bagian-bagian yang bisa dikatakan mistis lah, karena ada beberapa juga narasumber yang sampai akhirnya ngomong daerah sana memang angker, kalau istilah sini kan angker. Kalau di wilayah kebun-kebun itu juga, di wilayah hutan itu, ketika udah habis asar ya sudah jarang orang berani ke kebun Mas. Jalan yang dilalui berarti memang jalan menuju kampung sebelah, tapi jarang dilalui ya hariannya. Nggak ada lampunya juga. Nggak ada penerangan jalan, memang sepi. Dulunya ini jalan aja dibangun belum lama. Tadinya jalan tanah Mas. Oke, mungkin saya penasaran nih, langsung kita ke sana aja ya. Oke, sahabat Agil TV, kita akan dipandu Pak Kadus menuju ke tempat di mana Teddy ditemukan pada saat itu. Untuk itu jangan kemana-mana, gabung terus di Agil TV channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, sahabat Agil TV, kali ini kita akan menuju ke lokasi di mana Mas Teddy ditemukan, diantar langsung oleh beliau Bapak Kadus menuju ke kebun warga.
Ini kita masih ada di Dusun Kebon Dalem, Desa Sukorejo, masuk Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Oh ini ya. Nah, sahabat Ege TV, disinilah tempat di mana tadi ditemukan, tepatnya di kebun warga di jurang sana. Kebetulan ini juga ada salah satu warga yang sedang berada di tempat. Saya mau tanya-tanya nih dengan Ibu siapa ya? Oh, saya Ibu Tuti. Bu Tuti, Ya. Lagi apa di sini nih? Ini lagi rasanya aneh di sini saat ditemukan tadi, sepedanya ada di sana, kayaknya rasa khayal. Oke. Berarti waktu itu kejadian pertama mendengar ada seseorang tiba-tiba ada di hutan, bagaimana nih Mbak Tuti? Semua wilayah di sini kan semuanya warganya itu merasa aneh. Kok ada orang di situ, terus sepedanya juga di situ, padahal ini jalan bukan aksel untuk sepeda untuk keturun sampai ke hutannya. Oh gitu ya. Iya. Ini berarti di sana ya? Iya, ada di sana. Sahabat Di Ege TV, iya. kita nanti akan menuju ke bawah sana, di mana tadi ditemukan oleh warga ataupun dieksekusi warga Kebon Dalem. Iya. Oke. Dari kejadian ini menurut Bu Tuti, apa nih fenomena apa nih, aneh kan? Aneh, memang ini benar-benar aneh, makanya orang sini pada beranggapan kalau di sini ada makhluk Sosok gaib. makhluk Iya, gaib ya. seperti itu. Artinya kita mempercayai hal gaib itu ada. Iya, Ya? memang kenyataannya kan seperti itu. Masa ada perjalanan dari Purbalingga sampai ke Wonosobo setengah jam, itu tidak Nggak mungkin. mungkin ya, Iya. paling tidak 2 Tetap atau ada 2,5 kekuatan jam. lain lah. Oke. Iya. Nah, kita masih akan dipandu Bapak Kadus juga. Kebetulan ini ada salah satu warga yang sedang melintas di sini, maka untuk menguatkan apa yang menjadi penasaran saya, ternyata terjawab sudah bahwa memang benar itu terjadi dan tidak masuk akal begitu ya. Iya, Terima kasih iya. Bu. Iya, Oke. sama-sama. Oke, nah disinilah tempat kejadian motor ditemukan punya Mas Teddy. Ada jauh di bawah sana, jauh di bawah sana. Jalan termasuk sangat curam. Memang bukan akses kendaraan di sini. Sebelumnya ini pohon rimbun, rapat Mas. Ini pohon rapat semua. Iya. Langsung setelah Mas Teddy ini pohon ditebangi. Yang jelas ya tidak masuk akal aja. Karena memang ini curam, tidak ada akses untuk motor, jalan aja bisa kepleset-pleset. Tapi yang luar biasa, motor utuh tanpa lecet. Oke, kita ditunjukkan ke sampai titik di mana motor tadi ditemukan ya, bisa ya? Oke, siap. Kita ke lokasi langsung. Oke, kita akan menuju ke lokasi di mana motor tadi di bawah sana ditemukan, sahabat Ege TV. Ya. Kali ini kita masih dipandu langsung oleh beliau Pak Kadus, akan menuju tempat di mana motor saudara Teddy yang asal Purbalingga ditemukan di kebun warga di Kebon Dalem, Sukorejo, Mojo Tengah, Wonosobo. Dan ini sahabat Ege TV di hati-hati Pak. Ternyata memang sebetulnya jalan ekstrim ini ya, tidak diperuntukkan untuk pengguna jalan umum karena memang tidak ada akses. Saya juga berhati-hati, ini jalur hanya untuk kebun menuju ke kebun dari seluruh warga. Gimana Pak? Masih di bawah Mas. Oh masih di bawah? Masih di bawah. Oh sana. Lokasinya masih di bawah juga ya? Oke sahabat Ege TV, memang jalan menuju ke tempat di mana motor tadi ditemukan
tergolong ekstrim. Ini jalur hanya untuk pejalan kaki ya, tidak ada akses motor ke sana. Namun anehnya motor Teddy ditemukan jauh di bawah sana. Kita akan menuju ke titik di mana motor Teddy ditemukan. Nah, sahabat Agri TV, tepat di sini motor Teddy ditemukan dan sepertinya di bawah pohon yang tidak terlalu besar, motor Teddy ditemukan di sini nih. Nah, disinilah Mas, tempat motor Teddy ditemukan dalam kondisi ya motor roboh. Hanya saja tanpa lecet. Tanpa lecet ya? Motor utuh. Itu yang sudah benar-benar nggak masuk akal. Se-ekstrim ini, dari tempat yang curam kayak gitu, banyak pohon-pohonan, motor ada di sini tanpa lecet. Nah, itu udah logika mau nyerna juga udah nggak mampu lah kayak gitu. Sampai akhirnya ya menyimpulkan dari kami, wah ini dibawa lampor kayak gitu Mas Teddy. Nah, sahabat Agri TV, di sini nih titik di mana motor Mas Teddy ditemukan oleh warga. Nah, ini mungkin dari ketinggian yang lumayan ekstrim, kalau di logika memang tidak masuk akal ya. Kalaupun setelahnya jatuh, tentunya motor lecet ataupun rusak parah. Namun kenyataannya motor masih utuh ya. Hanya spion katanya ya. Spion satu yang pecah ditemukan di pinggiran situ ya, memang karena pas Mas Teddy berusaha mengevakuasi sendiri, ketika dia sadar ada di tengah hutan kayak gini, dia berusaha mengevakuasi, langsung nggak tahu berapa lama, mungkin roboh. Nah, disitulah spion satu pecah. Memang Mas Teddy ngomong spionnya pecah satu kayak gitu. Gitu, Pak. Seperti itu. Pak, kalau bicara tentang hutan ini sendiri, seperti apa ini sebetulnya? Ya, kalau pada dasarnya ini sih hutan apa namanya, atau ladang, kebanyakan ladang punya masyarakat yang pada dasarnya didomong atau dibilang angker, dibilang angker, enggak angker lah kayak gitu Mas. Ya, hanya saja kalau sekitar jam 4 lebih atau setelah asar kayak gitulah, udah jarang orang berani ke sini, karena memang untuk apa namanya, ke kebun kayak gini lumayan rimbun, di lembah juga kayak gitu, bisa dikatakan horor lah. Karena saya sendiri pernah mengalami Mas. Oh, apa itu kejadiannya? Ya di sebelah situ, kan ladang saya juga tidak jauh dari sini Mas. Di sebelah situ itu ya tanpa ada orang, tanpa ada apa namanya, aktivitas warga ya. Nggak ada orang, tapi ada suara ketawa yang luar biasa menggelegar di hadapan saya, langsung terbang naik kayak gitu. Tapi Pak Kadus nggak melihat sosok? Nggak melihat sosok, hanya suara ketawa menggelegar kayak gitu. Ya nyatanya di hutan lah Mas kayak gitu. Kalau kejadian aneh lainnya apa Pak yang pernah dialami Pak Kadus atau warga sekitar sini? Ya, ibu saya sendiri juga dulu pernah sama sih nasibnya Mas tadi, dibawa lampor, cuman dalam satu hari ketemulah. Awalnya ke kebun sini, atau mau ke kebun, hanya saja nggak pulang seharian sampai hampir maghrib. Dari pagi hampir maghrib ditemukan di perbatasan kecamatan sebelah, Kecamatan Watu Malang sama Kecamatan Mojo Tengah. Daerah sekitar situ melewati jurang dan lain sebagainya. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Nah, ini dengan tempat yang sebegitu susahnya di logika ini, bagaimana evakuasinya Pak Kadus nih? Nah, motor kan ditemukan di sini ya Mas. Pertama kali oleh Bapak Syukur, warga kami, langsung ada Bapak Nasoha. Nah, selanjutnya ada laporan motornya Mas Teddy ketemu. Nah, pagi harinya itu kan ketemu. Udah gitu langsung saya telepon sama Pak RT juga. Pak RT datang ke sini, langsung inisiatif bawa tambang Mas, tali tambang. Berarti digerek pakai tambang, ditarik ya? Jelas Mas, pakai tambang. Masalahnya kalau mau kita dorong, mau kita angkat juga kayaknya nggak mungkin. Dengan medan yang sekian terjal, ekstrim, sempit. Untung saja dari Pak RT sendiri itu inisiatif bawa tambang, jadi motor itu kita kaitkan dengan pohon-pohon yang ada di atas, pohon satu ke pohon lain kita tarik, biar apa namanya, mudah untuk mengevakuasi. Ya, sebelumnya kan ini pohon semua Mas, yang tadi itu di rimbun ya? Ini rimbun semua. Sebelum ini rimbun semua. Nah, kayak gitu sampai akhirnya motor bisa dievakuasi ke atas kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Yang bikin heran ya tetap
motor tanpa lecet sedikit pun kayak gitu, Mas. Itu yang bikin Itu, kita terengah-engah, Iya. terperangah dan tidak percaya ya. Ya mau Motor, percaya nggak percaya iya. itu Mas, benar-benar. Motor jatuh di tengah hutan tapi kondisi utuh. Utuh gitu ya. kayak gitu, Luar biasa relatif nih. utuh. Padahal sahabat Eagle TV kalau kita saksikan di sini memang ya bisa diartikan hutan belantara lah, kebun warga, namun jarang dijamah orang kecuali si petani sendiri Iya, betul. untuk urusan mungkin mengambil sesuatu di kebun ini ya. Iya betul sekali. Ya apalagi ya mau percaya nggak percaya tetap harus percaya untuk yang gaib, Mas. Iya betul. Untuk Bahwa hal gaib itu ada ya. Dan benar-benar kita berdampingan dengan hal gaib itu di mana saja berada. Betul sekali. Mungkin tinggal bagaimana kita hidup berdampingan dengan saling tidak mengganggu, saling menghargai begitu Ya, Pak betul ya. betul. Pesan apa ya yang disampaikan dari kejadian tadi ini Pak Kadus nih? Ya pada dasarnya tetap mau aktivitas apapun, sekecil apapun, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Betul. Intinya kayak itu, mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. 10 menit ya. Intinya. Waktu itu sekelumit sebelum closing, paparan dari Teddy apa ini? Menceritakan tentang di bawah siapa ke sini Pak Kadus nih? Ya sempat menceletuk ketika di pos ronda itu Mas Teddy saya tanya, itu juga ada video viralnya itu. Saya tanyain ke sini sama siapa, dia bilang di bawah kuntilanak. Di bawah kuntilanak. Iya, ya. Itu dari Mas Teddy sendiri memang beberapa kali karena relatif Mas Teddy memang dari bahasanya itu jujur Mas. Jujur. Itu ngomong sendiri di bawah kuntilanak kayak gitu. Ini ketika ditanya oleh orang tuanya juga sama jawabannya. Sama. Nah, sahabat Eagle TV artinya memang valid bahwa hal ini terjadi di luar logika, di luar nalar kita, akal sehat tidak ketemu. Tapi faktanya inilah yang terjadi. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi, menginformasikan, dan juga edukasi untuk kita bersama. Dengan demikian, usai sudah bersama saya Regil Saputra dan bersama Pak Kadus Kebon Dalem, tayangan di Eagle TV Channel khususnya untuk edisi Teddy Purbalingga menuju ke Wonosobo hanya 30 menit. Sampai di sini kebersamaan kita, tunggu konten berikutnya hanya di Eagle TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih Pak Kadus. Sama-sama. Sukses selalu. Amin.